Oke guys, jadi ini adalah video kedua. Nah, untuk kalian nonton part satunya, linknya ada di bawah. Nanti kalian bisa klik oke. Tapi dia ngomong gitu, gue rasa dia adalah seorang laki-laki dan dia pasti menepati kata-katanya. Bertahun-tahun kita tuh kalah duluan. Gitu kan. Dia udah sering tanding gitu. Dia udah sering tanding itu lain loh ya. Jadi masalah gue cuma sama Yunus Sasmita. Jadi yang lain yang nggak tahu nggak usah ikut campur. Biar kayak laki masa di sosmed banyak bacot diajak main di ring. Kayak nggak mau gelai, nggak mau anjing. Intinya masalah yang kemarin kita mesti beresin loh. Pokoknya Yunus aja udah ya. Yunus gitu ya. Jadi ini soal Yunus. Dengar Yunus. Biar dingin. Tapi bener lu nggak takut lu Yunus? Bang sama-sama makan nasi kan? Atau Yunus makan kerikil kali? Enggak kan ya? Nasi juga lah. Memangnya lu nggak kesel Nus ngomongin sama Farel begitu gitu, lu penakut segala macam, lu tampol aja di ring Nus. Farel bilang ya Yunus penakut ya. Yunus masa mau diem aja, tampol aja gitu di ring. Siap ya, semoga Yunus mau nerima tawaran dari kita Bapak Antam Championship untuk fight dengan Farel. Kita kumpul ya tim-timnya kita gitu ya, lihat latihannya. Sebetulnya Farel itu punya pelatih namanya Resnu Sundava. Dia adalah adiknya dari Kang Soleh Sundava. Kalau ngelatih kan kejam, betul nggak? Sampai segitu kurusnya ya, lari pagi. Terus siang kalau kan dia masih gawe juga, masih kerja, siang latihan, terus makan telur, nasi merah gitu ya. Pelatihnya ini disiplin gitu, pelatihnya disiplin. Gue kadang lihat kasihan juga nih anak ya, pas setiap ketemu kok tambah kurus. Intinya ini semua ada effort ya kok ya, ada effort, terus ada beberapa sasana terlibat, kita punya bertemu untuk meminta bantuan gitu loh. Jadi terus waktu kita juga ada kebuang, terus effortnya, semangatnya ini kan gue harap sih nggak cancel sih kok, jujur aja gue harap nggak cancel karena ya kalau sebagai fighter kita komit ya bahwa ada kita pertarungan, kita komit, kita lakukan apa yang perlu kita lakukan. Kan bukan masalah ntar menang kalah kok. Tapi kalau kita udah usaha dulu, kitanya puas gitu. Puas gitu. Kalau menang kalah belakangan, it's okay ya. Pada kayak gini ya. Sebetulnya di atas kertas, gua akuin memang ya mestinya Yunus menang. Ya karena dia sudah berarti lebih panjang. Jadi tugasnya kita ini memang lebih berat, ngejarnya ngebut nih. Ya kan, makanya kita nggak main-main, kita minta saran Kang Soleh, dikasih Kang Resnu gitu ya. Jadi kita sih komit sih kok. Harapan gua sih Kurudi lihat kita punya komitmen, kita punya effort untuk menyelesaikan ini gitu. Ya gua minta bantuannya lah gitu. Supaya cepet surat kontrak lah kasarnya, biar keluar dulu, biar deal, terus minta dibikinin playernya juga karena biar semakin greget gitu. Karena banyak banget beberapa teman-teman influencer semua pengen nonton bahkan beribu-ribu cewek. Mungkin ada segitunya. Iya, Bang Farel kapan Bang Farel, dan bahkan teman-temanku di Jakarta banyak juga karena ibuku dulu tinggal di Jakarta dan aku masih ada darah Jakarta lah sedikit gitu. Support semua keluarga di Jakarta juga. Mainlah, ayo gimana. Urusanmu gua bonyok atau apa itu mah udah belakangan lah, namanya juga fighter ya gitu. Yang penting mah udah semangat, udah berusaha, menang atau kalah namanya permainan gitu. Udah siap menerima. Udah turun banyak, akhirnya nggak jadi sih, emang sakit banget. Sakit hati banget sih. Latihan, waktu ya. Saya juga jadi fighter tuh ngerasain. Kalau cancel pertandingan udah rasanya. Udah prepare jauh-jauh kan. Dan kemarin ada latihan yang aneh. Dia disuruh diem, nggak kedip. Ini. Pukul. Aku udah biasa lah. Udah. Kalau gue mah aneh liatnya, ya kan? Cuman gue lihat, ya gue tahu kadang-kadang pulang sedikit ini ya, is okay lah ya. Gue lihat, anak ini punya komitmen, gitu. Maksudnya, even memang tidak petarung, cuman keberanian oke lah. Gue lihat keberanian oke lah, gitu ya. Gue mengharap Yunus punya keberanian yang sama, gitu. Kalau gue bilang kalau dia cancel, dia takut pendapat gue. Karena di atas kertas dianya mestinya menang, kita ngejar nih, gitu. Kalau memang dia berani, kenapa mesti mundur sih? Gitu ya. Benar. Kalau pendapat gua kalah di atas ring, tetap gua aku jempol, menang kita jempol gitu, tapi itu gentleman gitu yang kita harapkan dari Yunus itu begitu sebetulnya. Karena kita nunjukin duluan bahwa kita ingin gentleman gitu. Nah. Cuma ditampol sama sarung tinju nggak apa-apa, udah biasa. Biasa ditampolin sama ibu dulu. Tampol sama ibu ya, bandel. Tapi nggak apa-apa sih, wajar ya Bang Yunus nih. Sekali lagi gua saranin, gue ngasih tahu kepada seluruh warga negara Indonesia, gue di sini nggak ada rasis sama daerah apapun. Di sini masalah gue cuma sama Yunus Sasmita.
Jadi buat teman-temannya semua juga nggak usah ada yang rasis ke Yunus, atau dari teman-teman gua jangan sampai ada yang rasis ke Yunus juga. Karena ini kok masalah pribadi ya, bukan masalah dari luar pribadi gitu. Jadi jangan dibawa-bawa ke yang aneh-aneh lah ya. Iya, benar banget. Nah, gua harap justru itu menyelesaikan masalahnya biar nggak kemana-mana. Bener. Ya apalagi udah. Ya, kayak kemarin Hendrik Sindikami lawan Dylan juga kan, akhirnya abis itu beres. Habis itu beres. Temenan lagi udah. Temenan lagi. Udah lah, selesai lah. Iya. Selesai gitu. Seru kan malah. Seru. Sebelum tanding ya iya bolehlah trash talk ya kan, Ya, bertokan nggak masalah. bebas. Nggak masalah. Bebas. Asal tahu aturan aja lah dan disiplin. Dan mungkin yang kan. penting fix jadi tanding gitu. Yo, harus banget dong, harus jadi itu, jangan sampai. Karena saya juga kayak mesti bikin fight card-nya, promonya gitu. Iya. Itu kan butuh waktu. Betul. Kalau diulur-ulur makin cepat udah mau tanding, ya orang-orang nggak tahu nanti. Betul. Gitu. Betul. Nanti saya pastiin lagi deh sama Yunus. Saya juga harap sih Yunus menerima fight ini ya. Iya. Jadi nggak cuma sepihak aja. Iya. Karena Farel juga udah latihan, Farel udah persiapan. Dan saya juga penasaran sebenarnya, jujur aja. Mau ngeliat pertandingan kalian berdua nih. Kan Yunus mah petarung, kalau saya mah bukan petarung, palingnya main amatir ya. Iya. Main di kelas amatir juga bagi saya sebuah penghargaan banget bisa main di Baku Hantam, karena saya bisa memberikan contoh kepada generasi muda kalau bertarung itu gak usah di jalan, ada tempatnya. Benar. Kalau mau jadi petarung kalian bisa sekolah Muay Thai atau sekolah apa, karena nanti bakalan ada wadahnya ya ke depannya gitu. Kita harus memberikan contoh yang lebih baik gitu. Kalau mau tawuran juga kan ada 3 on 3 kita. Iya, bisa bener di Baku Bisa nih? Hantam. Bisa. Seru-seru banget ya berarti ya sekarang. Seru-seru. Cuman sebetulnya yang perlu kita cari tahu sebetulnya ini ada apa gitu ya. Kalau Farel bilang bahwa Yunus takut. Ya. Gue pernah tanya sama dia, kenapa Yunus masih takut? Dia fighter duluan kok. Iya, kenapa sih takut? Nah, kenapa masih dia Kenapa takut? lu bisa bilang dia takut? Mungkin karena lihat temen-temenku kali ya di beberapa history kayak di Edge Brother, kayak David. Sebenarnya kalau saya pribadi, saya mau berteman sama siapapun nggak jadi masalah. Misalkan saya berteman sama petarung, saya harus perlu ikut jadi petarung? Ya nggak juga kan? Karena saya diajarin sama ibu saya, bertemanlah sama siapapun. Jangan sampai kau memandang teman-temanmu sebelah mata. Jadi sama siapa aja boleh berteman. Mungkin Yunus lihat dari cover saya, Edge Brother, David, terus pelatih saya, dia makanya agak ngedon kali. Nggak tahu ngedon, nggak tahu takut, nggak tahu gimana. Sebenarnya dari pribadi saya juga, saya udah pikir saya mah apa tuh ya, kalah gitu. Kalau dari jam terbang mah sama Yunus sering main, saya mah nggak pernah main. Belum pernah tanding? Belum pernah sama sekali. Bahkan saya latihan Muay Thai juga cuma sebulan, itu sama Edo doang. Itu udah berapa tahun yang lalu, udah nggak pernah lagi. Makanya dengan adanya kejadian ini sangat memicu adrenalin lagi, pengen comeback lagi lah kayak anak muda gitu. Kalau misalkan Yunus mintanya tinju, siap gak? Pengennya saya mah kickboxing sih, kan Yunus mau dapet tinju beneran ya. Kan kemarin saya sempat lihat postingan dia, gua mau main apa aja terserah. Dia ngomong gitu? Iya, gua bodo amat mau main apa aja. Oh berarti ini udah jago banget, udah pinter main kaki, main tangan udah pinter banget. Yang gue sempet raguin ya takutnya Yunusnya nggak mau main kickboxing, maunya tinju doang. Wah, nggak bisa dong. Tapi dia kan. ngomong gitu, gue rasa dia adalah seorang laki-laki dan dia pasti menepati kata-katanya. Iya, dia kan pengennya bebas aja, gua mau main apapun. Ya is oke, gua jabanin. Mau main MMA juga, ayo. Kalau perlu mau main kunci-kuncian, ayo. Lebih seru gitu kalau mau main MMA. Kalau di baku hantam ada juga baku tubuh. Jadi itu MMA tapi no submission. Jadi di bawah boleh nih, gebukin di bawah, nggak boleh kuncian. Tapi boleh dengkul, boleh tendang kaki, boleh ya. Boleh semua. Kirain main kunci-kuncian. Ya udahlah, kita ambil pahitnya aja nih kok kasarnya. Kan Yunus jago tinju, saya nggak bisa apa-apa. Gimana kalau kita mainnya kickboxing? Benar nggak sih? Jadi kita main di rules yang baku aja. Iya, itu kan adil ya. Adil. Itu adil. Ya, dan lagian juga ada penyesuaian kan, dia 80 mesti ketemu di 67, itu jauh banget. 65,7. 65,7. Terus kemarin Yunus tuh kalau nggak salah beratnya tuh 6, dia juga masih naik sedikit gitu. Nah kita adjust supaya ini tuh sebetulnya seimbang, kita ngalah jauh banyak, is okay. Terus kita juga kalau kita bicara ngejar latihan bertahun-tahun kita tuh kalah duluan. Iya. Gitu kan. Dia udah sering tanding gitu. Dia udah sering tanding, itu lain loh ya. Dia suka tawuran kan? Iya, kan kalau kita nonton Yunus kan bertanding cukup jago, cuma nonton, betul kan? Kan bertanding rasanya di atas ring kan beda, rohnya lain, betul kan? Kita nggak ngalamin begitu. Makanya kemarin pas di latihan kita mesti coba nih, sparring biar ngalamin si hawanya itu berbeda. Iya. Yunus nggak perlu begitu, dia udah ngerti. Dia udah ngerasain. Ya, belum Farel lagi kan ngerasain. tempaan pelatih segala macam, anak timnya Farel ini baru gitu. Pendapat gua
nggak ada yang perlu ditakutin gitu ya. Kita ngalah sedikit ya, ayo ketemu di tengah-tengah, nantinya di Thai boxing gitu ya. Thai boxing pernah belajar meskipun masih lama. Ya, kemarin juga lihat waktu latihan, itu udah berapa lama Thai boxing udah ada lama. Makanya kemarin untuk tangan memang kita Kang Resnu akan latih. Dilatih. Untuk kaki siapa kemarin nih? Pelatih sama Radit. Sama Radit. Untuk kickboxingnya apa sedikit lupa. Jadi bukan hal mudah juga di Susah kalau nggak punya jam terbang dan nggak ada basic petarung mah. Jadi Yunus nggak perlu takut ya. Iya sebenarnya kalau gue jadi Yunus, kalau gue ditantang ya, Ajar aja. ayo gas aja dulu gitu kan. Gas dulu baru curhat bos. Dokter ini. Iya. Oke sih. Ya itu kita lihat aja. Nanti gue kontak Yunus. Gue tanyain ke dia gimana mau fix apa enggak. Karena lu sih udah benar-benar ngebet banget gitu ya. Iya. Ya, mungkin sampai ini pesan ke Yunus sekalian. Nah, buat Yunus nih pribadi dari gua, kasih tahu sama temen-temen lu, gua nggak ada masalah sama temen lu atau sama orang Jakarta atau sama orang Bandung, gua nggak pernah ada masalah. Gua masalah cuman sama lu pribadi ya. Jadi masalah gua cuma sama Yunus Sasmita. Jadi yang lain yang nggak tahu nggak usah ikut campur, dan temen-temen gua juga mungkin nggak akan ikut campur juga. Ini kan urusan pribadi ya. Cuman gua minta sama lu ACC tantangan gua buat main di baku hantam, itu aja sih. Mantap. Bener kan? Biar kayak laki, masa di sosmed banyak bacot diajak main di ring, kayak nggak mau gelai, nggak mau anjing, ayo gasin lah biar cepet-cepet keluar gitu surat kontraknya, biar seru kan. Kalau surat kontrak udah keluar makin greget kan, makin fix lah. Iya bener, makin fix, bener. Ya kita juga sebagai panitia jadi semangat juga untuk promosiin. Iya, lebih cepat lebih baik gitu biar masalahnya kelar gitu. Kalau misalkan gua kalah, gua bakalan meluk lu, atau gua menang juga gua bakalan meluk lu. Mungkin mudah-mudahan kedepannya gua bisa jadi temen lu. Lu bisa main ke Bandung, gua anggap teman-teman gua juga gitu. Gua nggak pernah ngelarang buat siapapun berteman gitu. Terbuka banget Nus, lu mau main kemana juga aman gitu. Mau ketemu gua di Bandung juga aman gitu. Oke, mantap. Ada pesan lagi untuk Kang Yudi? Ya kalau dari manajemen sih sebetulnya kalau gue pribadi sih nggak ada masalah. Kalau memang nanti bukan Yunus lawannya Farah, nggak ada masalah. Cuman kan pada dasarnya kita punya hal lain yang mesti diselesaikan kemarin gitu. Ini bukan soal pertandingannya kok, tapi kita hargai kalau memang ada lawan lain, tapi bukan itu. Gue lihat Farel itu intinya masalah yang kemarin kita mesti beresin loh. Pokoknya Yunus aja udah ya. Yunus gitu ya. Jadi ini soal Yunus gitu, kita masih ketemu di Bagul Hajar itu. Dengar terus. Biar gini kita. Tapi bener lu nggak takut sama Yunus? Bang, sama-sama makan nasi, kenapa harus takut sama orang? Oke, mantap. Bener kan, kalau mau bertarung secara jantan. Atau Yunus makan kerikil kali? Enggak kan ya, nasi juga lah. Masih sama-sama makan nasi. Makan nasi. Dan di sini kan posisinya ke jalan yang benar, bukan ke jalan yang salah. Udah dikasih panggung, udah dikasih keamanan, udah ada medisnya, semua disiapin. Masa masih ragu? Berantem halal, berantem legal. Iya, gua mau ditampol juga nggak apa-apa bang. Benyok-benyok juga nggak apa-apa. Iya. Teteplah cewek mah pasti banyak. Nggak bercanda. Tapi sebaliknya nih ya, sebaliknya untuk Yunus nih ya. Memangnya lu nggak kesel Nus ngomongin sama Farel begitu gitu, lu penakut segala macam, lu tampol aja di ring Nus. Bener juga. Betul kan? Jadi Gue sering lihat juga kontennya soalnya. sering lihat kontennya ya? Lewat juga. Iya. Dia tuh udah siap ditampol. Yunus tuh bebas nampol asal di ring gitu loh. Iya. Kalau pendapat gua ya, Farel bilang ya Yunus penakut ya. Yunus masa mau diem aja, tampol aja gitu di ring. Gitu. Udah Kenapa sih? digituin, udah dibawa ke konten ya. Karena udah dibawa ke konten dan yang tahu tuh udah banyak gitu. Benar. Yang tahu udah banyak. Nah sekarang apalagi kita masuk di Golden Chang. Bener sih, jadi biar orang-orang yang nggak tahu masalahnya dan nggak rasis gitu, makanya di sini dibuka semuanya. Udah jelas kan masalahnya di sini bukan rasis sama siapapun. Masalah Farel itu cuma sama Yunus Sasmita gitu, nggak ada sama orang manapun. Mau orang lain ke gua nge-DM ngejelek-jelekin gua atau ngejelek-jelekin Yunus, gak akan pernah gua denger karena masalah gua sama Yunus doang, itu aja sih. Tapi ada gak sih yang bilang, si Farel pansos gitu? Nggak ada. Karena ini menurut gua bukan sebuah kayak entertain atau apa ya. Gua emang masalah pribadi, masa ditampol. Contohnya kalau misalkan Koko ditampol sama orang lain, pasti ngebat pengen berantem kan? Ngebet sih emang. Ya gua termasuk orang yang seperti itu gitu. Gua bukan dendam. Gua pengen minta selesaiin semuanya di ring, gitu aja, simpel kan. Padahal nggak ada yang lebih, itu aja sih. Siap ya, semoga Yunus mau nerima tawaran dari kita Baku Hantam Championship untuk fight dengan Farel. Kita lihat aja nanti ya, Kang ya. Oke, Farel. Mudah-mudahan asisten juga ya. Gua Siap, berdoa tiap hari. sabar aja. Gua nungguin keputusan yang baik. Mudah-mudahan tetap Yunus lawan gua. Jangan sampai diganti. Kalau diganti gua gak mau main beneran. Iya.
Kita usahain. Thank you Makasih banget. Kang Yudi. Siap. Sama Farel udah datang. Siap. Oke. Oke, makasih ya. Kita ketemu di Batu Hajar moga-moga. Siap kok. Amin. Siap, mantap. Mantap. Kita support orang berantem.